Ngerti hadis. Hanya persoalannya apakah muslim yang ada itu ada keinginan nggak belajar ilmu hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua, saya Refli Harun. Dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan YouTube Zulkarnain Al-Maduri. Ya, jadi Zulkarnain Al-Maduri Channel. Banyak kajian tentang sunnah. Mudah-mudahan sobat-sobat semua berkenan untuk mampir ke channel ini ya, untuk kebaikan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana seorang muslim itu bisa mengerti Islam kalau tidak mengerti hadis? Hanya persoalannya apakah muslim yang ada itu ada keinginan nggak belajar ilmu hadis? Yang ada umumnya di dalam memahami Islam itu sistem taklid. Tidak pada pembicaraan dalil-dalil, tapi fokus pada fikih. Nah, kalau sudah fikih ini biasanya Pak muncul fikih lain, muncul fikih lain, muncul fikih lain. Tapi membicarakan hadisnya tidak. Menurut pendapat si A begini, menurut pendapat si B begini, menurut pendapat si C begini, menurut pendapat si D begini. Bahwa Islam itu mereka gitu. Jadi bahwa Islam itu mereka. Sehingga sering menggambarkan orang-orang yang beragama Islam itu harus hanya mau menerima pendapat mazhab, bukan hadis. Nah, itu persoalannya. Kalau mereka juga tidak menyampaikan hadis secara benar, maka Islam ya seperti mereka. Keberadaan Islam sekarang ini tidak kontrol dalam masalah hadis. Pokoknya ada hadis. Jadi pokoknya ada hadis. Itu yang terjadi ya. Jadi di sini Pak, masalah hadis tuh jangan kita remehkan, jangan kita anggap main-main hadis tuh. Kita sungguh-sungguh mempelajari ilmu hadis karena kita tidak akan tahu Muhammadiyah secara persis kalau tidak belajar ilmu hadis tuh. Ya terutama majelisnya lah, majelisnya kompak, majelis tarjihnya, majelis tablighnya itu harus kompak belajar hadis tuh. Kelemahan di kita ini karena di situ, sehingga terjadi dominasi, yaitu akibat dari orang-orang kita sendiri yang ada di Muhammadiyah tidak minat mempelajari ilmu hadis tuh, yang ada mempelajari fatwanya sudah, itu hasilnya. Padahal ketergantungan tarjih ya pada ilmu hadis tersebut. Jadi tarjih itu bisa diterima bisa tidak, itu tergantung kepada ilmu hadis. Nah di sini kalau kita lihat, man ta'ammada alayya, siapa dengan sengaja atasku, kadiban, yaitu membuat dusta, falyatabawwa alhamdulillah, falyatabawwa maq'adahu minnar, maka hendaknya mengambil bagian tempat duduknya di neraka gitu. Itu masalah hadis ya. Jadi jangan
menerima fatwa yang tidak hadisnya, siapapun dia gitu. Kalau hanya sekedar nasihat tapi menyimpang dari hadis Nabi, itu bukan saja merusak kepribadian kita, tapi bisa menimpa siapa saja di kalangan umat yang menjadi korban pendapat. Jadi sekarang ini ada orang yang menjadi korban pendapat. Itu hadis ya, yang ini kalau kita lihat pendapat yang sama, hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada beberapa hadis dari Imam Bukhari. Kalau dari Imam Bukhari itu sebagai berikut. Haddatsana Makkiyah bin Ibrahim qala haddatsana Yazid bin Abi Ubaid an Salamah qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu may yaqul alayya ma lam aqul fayatabawwa maq'adahu min nar. Telah menceritakan kepada kami, Makki bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Abu Ubaid dari Salamah berkata, aku mendengar Nabi bersabda, barang siapa berkata tentangku yang tidak pernah aku katakan, maka hendaklah ia persiapkan tempat duduknya di neraka. Jadi di situ. Jadi mayyakul alayya, siapa yang berbicara tentang aku gitu. Malam akul, apa yang tidak aku katakan, falyatabawwa, bersiap-siaplah mengambil tempat duduknya, yaitu maq'adahu minnar, di neraka. Jadi ketika kita menyatakan Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqulu, tidak mengatakannya. Wah, itu bisa membuat kita terperangkap dalam perkataan-perkataan dusta tersebut. Ini banyak umat, Pak, yang terperangkap ke dalam perkataan dusta itu bukan hanya 1, 2, 3, 4, 5 umat, ribuan umat, bahkan jutaan umat bisa terperangkap dalam hadis palsu itu. Apalagi kalau kita di WhatsApp ya, itu sering saya itu di WhatsApp ketika mereka membawakan hadis bukan hadis-hadis sahih gitu. Jadi bukan hadis-hadis sahih. Mereka ini berteriak-teriak, hadis Nabi dan sebagainya. Dan kalau kita lihat di dalam melakukan berbagai macam pembenaran itu, yang dijadikan dukungan terhadap fatwa-fatwanya itu adalah hadis-hadis lemah. Kalau Imam Bukhari sendiri itu dari 700.000 hadis sampai ditilang-tilang, di pinang-pinang selidiki, itu sampai pada akhirnya tinggal segitu, 7.000 sekian gitu. Itu pertanda bahwa apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari sangat seleksi ketat ya. Bisa mulai dari 4.000 terus sampai tinggal 4.000 sekian, 5.000 sekian. Itu tidak lepas dari yang terulang-ulang dalam hadis itu. Kadang-kadang hadis nih, Pak, bisa menjadi banyak karena terulang-ulang. Contohnya itu Musnad Imam Ahmad bin Hambal misalnya. Itu karena diulang-ulang, umumnya hadis yang tadi sekian jumlahnya itu bisa sampai puluhan ribu gitu. Padahal hadisnya banyak yang diulang-ulang. Hanya melalui lain sanad namanya, makanya disebut
musnad, kitabul musnad itu karena dilihat dari tipe sandaran Madinah, Mekah dan sebagainya, sahabat yang ada di mana gitu. Nah biasanya itu menjadi salah satu tolak ukur untuk memastikan bahwa hadis yang diriwayatkan ini memang benar-benar kuat. Tuh. Jadi kalau kita lihat misalnya ya di sini hadisnya Imam Bukhari itu secara keseluruhan, jadi hadisnya Imam Bukhari secara keseluruhan ini yang tertulis di dalam Sahih Bukhari itu sekitar 7.008 hadis. Nih, ya 7.008 hadis. Jadi biasanya mereka menggunakan penumerannya itu pakai yang dari Ibnu Hajar Asqalani. Kalau kita lihat ya, Imam Bukhari begitu. Nah, itu ya dari Imam Bukhari. Kalau kita lihat di Imam Bukhari ini terdiri dari daftar isinya itu meliputi yaitu Bad'ul Wahyi, Al-Iman, Al-Ilmi, Al-Wudu', Al-Ghusli, Al-Haid, At-Tayammum, As-Salah. Itu banyak sekali ya. Mawaqitis Salah, Al-Adhan, Al-Jum'ah, Salatul Khawf, Idain, Al-Witir, Istisqa, Jadi ulama-ulama fikih itu semuanya perkataannya yang benar bisa kita terima kalau dilakukan telitian mendalam. Nah, itu dari kitab Imam Bukhari ya. Jadi ada 7.008 hadis. Kemudian hadis yang pertama itu ditulis oleh Imam Bukhari berkaitan dengan innamal a'malu binniyah itu. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab. Ya, Umar bin Al-Khattab. Nah, itu hadis yang pertama ditulis oleh Imam Bukhari. Jadi kita mencoba Pak menghafal hadis. Anak-anak kita kalau perlu sejak kecil itu, kalau kita punya putra-putri, coba kita praktekkan. Jangan lalai kita kepada anak kita pagi-pagi bangun misalnya disuruh ngafal Quran, hanya nggak banyak-banyak, kemudian dia disuruh ngafal hadis Nabi. Nanti kelak akan tumbuh seorang anak yang ahli gitu. Jadi sejak kecil diperhatikan. Membangun kecintaan anak kepada Quran dan hadis. Jangan sampai anak itu kecil sudah diisi dengan perbedaan-perbedaan pendapat tuh. Itu yang merusak pemikiran-pemikiran mereka itu. Iya Pak, kalau sudah perbedaan pendapat tuh yang saling berselisih dipakai sebagai tolak pemikiran, wah ya sudah pasti itu akan subur perbedaan-perbedaan pendapat. Nah itu ya, pada ujung-ujungnya terjadi tawuran dan sebagainya, pembubaran dan sebagainya. Sekarang ada pembubaran masjid itu Pak di Masjid Ahmad bin Hambal ya, penutupan. Itu akibat klaim merasa paling benar, akhirnya seperti itu. Merasa paling benar itu akan melahirkan sikap Pak. Antara sikap mempertahankan pendapat dan sikap yaitu tidak menghargai kelompok lain. Apalagi minoritas misalnya kelompok lain itu dijadikan bulan-bulanan.
Biasanya mereka ini orang yang paling banyak berbicara NKRI, berbicara Pancasila, berbicara ya undang-undang. Padahal mereka tak pernah menjalankan undang-undang. Umumnya mereka yang suka berteriak-teriak kadrun dan sebagainya. Jadi di sini letaknya agama. Agama itu sunnah. Agama itu adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dibangun di atas perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasul, agama itu. Dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, hadis sahih adalah yaitu ketersambungan sanad dan mutqin, kekuatan hafalan. Jadi kekuatan hafalan perawinya. Jadi perawinya itu hafal hadis. Tatkala engkau mengamati kitab Sahih Bukhari, maka akan nampak jelas bahwa kitab ini adalah kitab yang paling kuat kemutkinannya, perawinya, yaitu kekuatan hafalan perawinya. Dan yang paling jelas ketersambungan sanadnya. Lah itu kitab Imam Bukhari seperti itu. Bayangkan kitab sehebat itu Pak, ternyata masih ada saja yang lemah gitu ya, dari hasil penelitian para ulama. Bukan hanya Albani yang mengatakan begitu. Banyak sekali. Jadi ini masalah hadis. Kemudian kita kalau lihat dalam kitab Muslim itu, kalau tadi itu 7.008 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim ini yaitu terdiri dari 5.362 hadis. Jadi Muslim ini memiliki 5.362 hadis. Nah itu ya. Kalau kita lihat jika dibaca di dalam referensinya itu, bisa kita referensi yang untuk mengetahui secara detail perkataan Imam Muslim ini, yaitu kitab Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar bin Naqli, yaitu Al-Ad ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu penulisnya Muslim bin Al-Hajjaj Abu Hasan Al-Qusairi An-Naisaburi, yang menulisnya tahun 2061. Jadi setelah Imam Ahmad bin Hanbal itu, setelah Imam Bukhari ya. Kalau kita lihat tuh wafat beliau tuh 261. Jadi dari Rasulullah masih sekitar 200 tahun. Dari Rasulullah. Sedangkan kita lihat referensi, namanya kalau Imam Bukhari itu Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari Al-Ju'fi. Jadi Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, itu Sahih Bukhari itu. Jami' Al-Musnad. Jadi itu. Nah itu yang pertama kali Dartuk An-Najah penerbitnya itu. Jadi kita itu mempelajarinya ya mempelajari itu dulunya Pak, mempelajari nama, mengenal penyusun hadis itu gitu. Itu penting. Jadi kita kalau mengkritisi imam-imam mazhab juga ya pakai hadis-hadis itu. Tapi kadang-kadang terlalu sakral
bagi mereka yang apa tidak membenarkan melakukan kritik terhadap mazhab. Jadi kalau kita lihat ya seperti itu, mempelajari hadis. Tadi dari Bukhari berapa? Dari Bukhari itu adalah 7.708 ya, 7.000. Ya, kemudian dari Muslim 5.362. Nah, itu ditulis Pak. Kemudian kita mengenal sesudah Muslim itu adalah Abu Daud. Ya, Abu Daud. Itu hadisnya 4.590. Jadi 4.590. Nah, nama kitabnya Sunan Abu Daud. Penulisnya Abu Daud Sulaiman bin Al-As, yaitu Al-Ash'as bin Ishaq bin Basir bin Saddad bin Amr Al-Azdi As-Sajistani. Wafatnya tahun 275 Hijriah. Ada ulama yang mentahqiq namanya Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Itu diterbitkan oleh Al-Maktaba Al-Ashriyah Sida Beirut. Itu. Nah itu jadi jumlahnya tadi adalah 4.590. Itu Abu Daud. Biar kita tahu isinya dulu lah. Walaupun belum pernah lihat kitabnya, nggak tahu dulu bisa dia. Itu sebuah penelitian, Pak. Jadi sebuah penelitian, kekuatan penelitian sejauh kekuatan hadis itu dilakukan sedemikian rupa. Misalnya tentang nomor, tentang periwayatan dan semuanya, penelitian secara detail, sedetail-detailnya terhadap keberadaan hadis itu, entah itu rawinya dan sebagainya. Itu tahqiq namanya itu. Ya, tahqiq namanya. Jadi kalau kita lihat dari hadis Imam Abu Daud ini, bagian dari pelengkap dari Imam Bukhari dan Muslim. Jadi 4.590. Kemudian sesudah Sunan Abu Daud, kita itu mengenal namanya yaitu Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahaq At-Tirmidzi. Jadi Ad-Dahaq At-Tirmidzi Abu Isa. Jadi dikenal dengan Abu Isa ya. Wafatnya tahun 2709. Nama kitabnya Al-Jami Al-Kabir Sunan, yaitu At-Tirmidzi. At-Tirmidzi ini. Sunan At-Tirmidzi, Al-Jami Al-Kabir Sunan At-Tirmidzi. Ini juga sudah ditahqiq oleh Bashar Awad Ma'ruf. Diterbitkan oleh siapa namanya? Al-Gharb Al-Islami Beirut. Ini semuanya memang buku itu banyak yang menerbitkan Beirut. Kita tahu percetakan di Beirut tuh ya. Ada juga percetakan di sana kan banyak. Orang-orang Kristen juga ada di Beirut. Jadi tahun terbitnya itu 1998. Nah ini sekedar referensi saja. Jadi hadisnya tuh sedikit. 3.891. Jadi 3.891 hadisnya.
Jadi hadis ini juga menjadi bagian dari pelengkap perpustakaan Islam kalau kita baca ya. Tadi itu dari apa? Dari depan, masih ingat? Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi. Tujuh. Jadi itu Pak. Itu karena dipakai sebagai referensi Islam ya. Sebagai referensi Islam. Kemudian kita lihat yaitu Sunan Nasa'i, kitab Imam Nasa'i. Daripada kita mengenal nama-nama para penyanyi ya, kita mendingan mati-matian belajar nama para penyusun hadis. Nah, nama kitabnya Al-Mujtaba min minas sunan atau minas sunanis sughra lin Nasa'i. Lah itu ya, min sunanin sughra lin Nasa'i. Penulisnya namanya yang disebut dengan Imam Nasa'i. Penulisnya namanya Abu Abdurrahman Ahmad bin Su'aib bin Ali Al-Khurasani An-Nasa'i, wafat yaitu 303 Hijriah ya, 303 Hijriah. Ini juga sudah ditahqiq oleh Abdul Fattah Abu Ghuddah, sudah ditahqiq juga Pak. Nah kalau kita lihat jumlah hadisnya Imam Nasa'i ini sekitar 5.662. Ini bahan-bahan tarjih semua Pak. Jadi bahan tarjih itu. Makanya seorang ahli tarjih harus tahu nama-nama kitab yang diambil oleh majelis tarjih gitu, yang dipakai oleh majelis tarjih gitu. Itu. Jadi itu Pak. Kemudian setelah Imam Nasa'i ini, kalau kita perhatikan, kita mengenal Ibnu Majah yang dikenal dengan Sunan Ibnu Majah, nama kitabnya. Riwayat Ibnu Majah gitu. Biasa diambil belakangnya aja Ibnu Majah. Siapa sebenarnya Ibnu Majah itu? Ibnu Majah itu adalah Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qaswaini, wafat 273 Hijriah. Jadi wafat 273 Hijriah. Kitab ini juga sudah ditahqiq oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Sudah. Berarti orang yang mentahqiq ini hebat, ya. Jadi seperti kita mengomentari kitabnya, misalnya kita mengomentari bukunya Bapak Haidar Nasir, namanya itu kita mentahqiq, mengomentari, dibicarakan dari sisi ininya gitu. Lah itu. Nah, kalau kita lihat Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qaswaini ini wafat 273 Hijriah, meriwayatkan sekitar 4.332 hadis. Jadi 4.332 hadis. Jadi itu kita lihat ya. Itu belum lagi kalau dibahas dari sisi syirah Sunan Ibnu Majah itu, siapa Ibnu Majah dan sebagainya gitu. Belum lagi misalnya berbicara dari sisi berbagai kitab. Woi, luar biasa indah Pak sebenarnya itu.
Tahu jelas kita itu kalau mempelajari latar belakang para imam ini terhadap ilmu Islam itu. Bara jelas. Itu yang kalau kita lihat ya. Nah, selain Ibnu Majah kita kemudian membaca kitabnya Imam Malik. Nah, yang tahu siapa kitabnya Imam Malik? Coba yang tahu. Yang terkenal kitabnya Imam Malik apa? Ada yang tahu nggak? Yang terkenal kitab Imam Malik itu namanya Al-Muwatta Imam Malik, yang menjadi pedoman mazhab kalangan Syafi'iyah. Tuh. Namanya itu Malik bin Anas bin Malik bin Amir Al-Ahbahi Al-Madani, wafat yaitu 179 Hijriah. Itu masih ada Imam Syafi'i ya, masih ada Imam Syafi'i. Ini juga sudah ditahqiq, pengulasnya itu diulas demikian rupa, namanya Muhammad Fuad Abdul Baqi. Itu Muhammad Abdul Baqi. Itu Pak berkaitan dengan kalangan para ulama hadis. Imam Malik ini terkenal dengan mazhabnya namanya Malikiyah. Imam Malik bin Anas. Mungkin nama yang sederhana yang paling kita dengar adalah Imam Malik. Kemudian, oh ini Pak, jago ini. Kemudian kita mengenal Imam Ahmad bin Hambal. Masuk dalam Kutubut Tis'ah ini. Imam Ahmad bin Hambal ini, Imam Syafi'i saja tidak termasuk ya pada Kutubut Tis'ah. Tapi kitab Imam Ahmad bin Hambal ini masuk ke dalam Kutubut Tis'ah. Kitab 9 imam namanya itu. Itu Imam Ahmad bin Hambal, yaitu penulisnya Al-Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian ditahqiq oleh seorang ulama, Su'aib Arnaud, Adil Mursid dan yang lainnya. Jadi diawasi oleh D. Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki. Jadi itu kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Jumlah hadisnya banyak Pak, tapi terulang-ulang, banyak yang terulang-ulang, yaitu sekitar 26.363. Jadi 26.363. Dan jadi diulang ya, 26.363 hadis secara terulang-ulang. Jadi kita pelajari itu dulu. Ini penting Pak ya, ditulis sekali itu. Penting. Jadi Bapak biar tahu jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal tadi. Insya Allah kalau kita sudah punya minat menghafal itu mudah Pak, sebenarnya menghafal hadis sangat mudah sekali. Kemudian kita mengenal kitab Imam Ad-Darimi. Jadi Imam Ad-Darimi, nama sebenarnya adalah Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman bin Fat bin Bahram bin Abdus Somad. Jelas bukan Abdus Somad di Sumatera, bukan ya. Abdus Somad Ad-Darimi At-Tamimi As-Samarkandi. Wah, itu yang kita kenal dengan As-Samarkandi. Karena memang lahirnya di Samarkand. Wafat tahun 255 Hijriah.
Jadi kalangan ilmuwan hadis ini umumnya lahir yaitu setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Mereka punya kepedulian tinggi terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar umatnya itu terselamatkan dari ajaran-ajaran yang salah dan menyesatkan. Itu kalau kita baca ya. Itu Pak. Jadi kita bisa pahami dari itu ya. Kita pahami dari itu. Nah, artinya itu berbicara agama ini sangat membutuhkan referensi dari proses pemahaman intelektual kita. Bagaimana kita itu punya intelektual terproses yang bisa memastikan bahwa ajaran yang sampai kepada kita itu benar atau tidak. Tidak kemudian mencukupkan pada pemahaman tokoh setempat. Ketika tokoh setempat memahamkan agama, wah itu sudah agama gitu. Enggak begitu Pak. Jadi agama tidak seperti itu kalau kita lihat. Mana ada orang yang lebih mulia dari para sahabat Nabi? Mana ada orang yang lebih mulia daripada tabi'in? Mana ada orang yang lebih mulia daripada tabi'in di abad sekarang ini? Enggak ada. Itulah pentingnya kita mengambil metode pemahaman agama dari orang-orang terdahulu tanpa meninggalkan cara yang dipakai oleh mereka itu. Yang namanya disebut manhaj itu tadi. Mazhab itu lahir karena manhaj. Jadi mazhab itu lahir karena metode yang dianut oleh imam-imam itu. Nah, akan lebih bagus umat ini jika tidak mengikuti mazhabnya tapi mengikuti manhajnya. Maka kita semuanya akan menjadi imam-imam kalau mengikuti manhajnya itu. Tapi kalau mengikuti mazhabnya, ya kita itu penganut mazhab yang bisa saja seorang muqallid buta di dalam bermazhab. Itu Pak. Jadi di situ kalau ingin kita paham hadisnya. Jadi persoalan hadis ini tidak bisa kita remehkan Pak. Ilmu hadis ini bagian terbesar juga setelah Al-Quran, bagian terbesar di dalam Islam. Fikih semuanya itu lahir dari ya kitab-kitab hadis ini, dari ayat-ayat Allah, dari kitab muncul. Tetapi pada zaman Imam Malik, pada zaman Imam Abu Hanifah, pada zaman Imam Malik, pada zaman Imam Syafi'i, pada zaman Imam Ahmad bin Hambal, ya masih hadisnya itu ya seperti itu. Nah, ketika imam hadis ini lahir, yang lainnya, maka perlu dikonfirmasi yang imam-imam itu mencari kesamaan dan persamaan. Karena memang ada rawi-rawi yang tidak ditempuh oleh kalangan muhaddis sekelas Imam Bukhari, Muslim dan sebagainya, yaitu rawi yang dipakai oleh imam-imam itu belum tentu ada di dalam kitab Imam Bukhari, Muslim. Nah, itu juga para ulama kemudian melakukan penelitian secara detail terhadap guru-guru para ulama itu tadi itu. Gurunya Imam Abu Hanifah siapa saja yang meriwayatkan hadis itu tertulis Pak. Gurunya Imam Malik siapa saja itu juga tertulis. Gurunya Imam Syafi'i siapa saja itu juga tertulis. Gurunya Imam Ahmad bin Hanbal siapa saja tertulis. Nah kemudian muridnya siapa saja itu ada daftarnya Pak. Jadi kalau kita lihat ilmu hadis itu kan begini. Kalau ingin saya kasih satu contoh Pak, antara guru dan murid. Jadi kita antara guru dan murid, misalnya
Siapa? Misalnya Imam Bukhari ya, Imam Bukhari saja. Kita Imam Bukhari saja. Nah, misalnya Imam Bukhari, kita ambil satu contoh hadis, yaitu misalnya hadis wahyu. Nah, kita ngambil satu hadis di sini, yaitu berkaitan dengan tadi innamal a'malu binniyah. Sekarang kita membaca hadis ini, kita baca hitung mundur, Pak. Kita baca dengan secara mundur, yaitu minar rasul ilal Bukhari. Bukan dari Imam Bukhari ke Rasul, tapi dari Rasul ke Imam Bukhari. Dari Rasul Imam Bukhari di sini Rasulullah pertama itu. Maka di sini dengan sendirinya Rasulullah adalah orang yang menjadi perhatian seluruh ulama hadis. Nabi gitu ya. Nah, ulama hadis itu semuanya dari kalangan sahabat, semua itu adalah muhaddis. Para sahabat ini muhaddis. Jadi para sahabat ini muhaddis. Misalnya kita lihat ini Rasulullah, ini tentang kitab Innamal a'malu binniyah, diriwayatkan oleh Rasulullah seolah-olah Rasulullah itu menyampaikan kepada Umar, ya. Umar mungkin menjadi mustami ketika itu mendengar dari Umar ini, kemudian yaitu dikatakan Alqamah bin Waqqas Al-Lais. Jadi Alqamah dari Umar bin Khattab kepada Alqamah bin Waqqas Al-Lais. Kalau dihitung mundur seperti itu. Kemudian dari Alqamah ini yaitu Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Ini yang disebut sanad oleh kalangan Habib-Habib, ya ini juga yang disebut sanad kayak gini. Sebenarnya sanad itu dalam ilmu hadis, bukan dan lain-lainnya ya. Karena sanad itu tidak hanya sekedar disusun, tapi diteliti juga Pak, apakah sanadnya mardud atau enggak gitu. Nah, di sini ada Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Kemudian Muhammad bin Ibrahim At-Taimi memperdengarkan kepada Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Yahya bin Sa'id Al-Ansari memperdengarkan kepada Sofyan. Sofyan memperdengarkan kepada Zubair. Zubair memperdengarkan kepada Al-Humaidi. Al-Humaidi memperdengarkan kepada Imam Bukhari. Itu baru nyampe kepada Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari ini orang terakhir yang menerima. Jadi melalui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 perawi, Pak. Jadi 7 susunan itu, 7 susunan. Yang kelak kemudian lahir sebuah hadis namanya dari Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Nah, itu hadisnya itu. Jadi melalui jalur itu pun ada dari jalan-jalan lain. Misalnya tidak menggunakan Umar, itu bisa dikatakan sebagai syawahid, kesaksian hadis itu. Jadi yang menentukan hadis ini adalah rawi-rawi tadi. Ini terbilang sahih atau enggak itu? Rawi-rawi yang tersusun tadi itu. Apakah diantaranya ada yang cacat? Apakah semuanya sahih? Nah, itulah yang seringkali menjadi penelitian para ulama hadis. Ini
Penting Pak, biar kita buka ilmu ini ya. Sedikit-sedikit sulit nggak apa-apa Pak, yang penting Bapak tahu aja dulu. Ya, yang tahu aja dulu. Betapa rumitnya memang masalah hadis ini. Kalau tidak dipelajari, tidak punya keinginan kita mempelajari ilmu hadis, ya makin lama tidak tahu hadis. Cuma ya taunya itu aja gitu. Padahal kalau berselancar dalam dunia hadis itu bagus banget Pak. Senang, menyenangkan itu Pak. Akan merindukan ilmu. Itu ya. Contoh misalnya hadis begini, bergerak-gerak. Itu kan ada dua hadis, ada dua ulama hadis. Satu mengatakan hadis sahih, satu mengatakan tidak. Itu karena dari dua sudut pandang terkait rawi-rawi hadis. Jadi sehingga orang lebih memilih yang diam begini, itu lebih memilih yang bagus begini. Dulu Muhammadiyah begini juga, yuharrikuha. Gitu. Di Tarjih dulu begitu, gitu. Tapi sekarang tidak dipakai lagi. Itu ya. Karenanya di dalam masalah hadis ini harus semangatnya benar-benar semangat yang kuat membaca gitu, punya keinginan belajar ilmu hadis tuh. Dari sisi istilah-istilahnya. Saya sudah menyampaikan karena ini sangat penting sekali gitu, penting sekali. Begitu kita Islam terlepas dari hadis Nabi, apa yang bisa kita ketahui tentang Islam? Justru yang akan terjadi melahirkan para generasi ahlul bid'ah. Itu. Kalau sudah lahir generasi ahlul bid'ah, ya akhirnya agama itu diacak-acak begitu saja gitu. Karena tidak ada hadis. Itu bahayanya kalau tidak pakai hadis. Bukan fikih saja Pak. Jadi fikih ini tidak menjamin kebenaran ya. Yang menjamin sebenarnya itu adalah landasan fikih. Landasan fikih itu apa? Gitu. Landasannya apa? Mengapa keluar fikih ini gitu? Itu ya, kalau kita mau mempelajari. Ini kalau saya mendidik seperti ini Pak, kemudian dimasukkan ke YouTube. Wow. Di YouTube tuh teriak-teriak dasar Wahabi melemahkan ulama-ulama fikih, dipelintir semua ucapan saya nanti. Dipelintir semua. Kalau sudah dimasukkan ke YouTube. Saya semalam itu sampai jam 12 bersama Buya Risman bikin konten mengenai masjid yang yang ditutup itu, Masjid Ahmad bin Hambal. Sampai jam 12 saya di PP Muhammadiyah bikin konten. Itu peduli benar itu Buya Risman di dalam menjaga. Karena terus terang saja Pak, sekarang ini yang dikritisi itu salafi. Yang dikritisi itu yang diangkat itu salafi. Jadi yang diangkat oleh mereka itu Wahabi. Tapi yang dituju sebenarnya Muhammadiyah, karena kita tahu bahwa Muhammadiyah dulu itu tidak sepi dari tuduhan-tuduhan Wahabi. Wow, parah ya, parah. Jadi ini karenanya kita di dalam hal ini minatnya pertanyakan sejauh mana minat bapak-bapak belajar ilmu hadis itu. Jadi minatnya itu dulu. Sekarang saatnya Pak, saatnya kita itu. Umat Muhammadiyah, saya masih ingat ketika Buya Yunhar itu pergi ke Perlis, diundang dalam rangka ceramah ke Malaysia berkaitan dengan seminar Wahabi itu. Kata jawatan kuasa di Perlis, saya nih di Perlis
Boleh sajalah dituduh Wahabi. Mereka boleh sajalah tuduh kami ini Wahabi. Tapi kami ini punya saudara di Indonesia yang jumlahnya kalau di Perlis sedikit, tapi kalau di Indonesia bisa jutaan, yaitu Muhammadiyah. Itu pertemuan ulama Buya Yunhar dengan Buya Yunhar ini, wow, luar biasa Pak. Dia mengungkap sejarah Muhammadiyah luar biasa itu. Justru dulu itu yang dihina, dimaki-maki itu adalah Muhammad bin Abdul Wahab, dikafirkan dan sebagainya. Sekarang dibalik oleh mereka arusnya bahwa Muhammad bin Abdul Wahab takfiri. Nah itu media Pak, bahayanya media ini, orang yang tidak bersalah itu dituduh bersalah hanya karena haus kekuasaan, bukan lagi masalah agama. Makanya dalam hal ini keintiman kita dengan ilmu-ilmu agama itu sangat dituntut belajar. Perlu di Musirawas itu ada lembaga pentahqiq hadis, penelitian hadis dilakukan oleh di bawah naungan Majelis Tarjih dan Majelis Tabligh Muhammadiyah. Jadi baru ada kegiatan tuh kalau tiap minggu misalnya diadakan kajian terhadap ilmu hadis ini, akan lahir dan akan bangkit ulama-ulama tarjih yang hebat-hebat tuh. Jadi tidak terjebak kepada segelintir orang yang meriwayatkan hadis. Ya kalau kualitas Pak, hebat tuh. Kita kadang-kadang itu mudah terbawa emosi terhadap perilaku orang luar terhadap imam-imam hadis misalnya seperti Syekh Albani itu. Karena rata-rata kalau kita lihat orang yang menanggapi Syekh Albani itu tidak tahu hadis itu. Coba Bapak dengar itu. Paling dia itu ini Albani, padahal dia bicara hadis juga nggak bisa gitu. Ini ya dari saya, jadi di situ kita itu belajar agama dengan kualitas yang sesungguhnya untuk mengenal Islam. Tidak cukup dengan berpangku tangan dan mendengar, tapi bagaimana punya naluri kuat mempelajari ilmu hadis. Baru kita tahu kebenaran, Pak. Ini ya dari saya. Karenanya perlu sekali ada keinginan besar dari Muhammadiyah terobosan. Saya tiap malam Pak, ya susah itu pikirin gimana ya Bu ya cara merubah cara berpikirnya warga kita di Muhammadiyah itu menjadi orang hebat-hebat gitu. Ini kayaknya ada usaha pemandulan dilakukan oleh kelompok-kelompok muda yang tak mampu berpikir agama di Muhammadiyah seperti Ibtaim misalnya itu. Misalnya ketika Buya Yunhar menulis buku Muhammadiyah bukan Dahlaniyah, keluar ucapannya, yaitu ucapannya siapa namanya, pemuda-pemuda Muhammadiyah itu yang bisa dikatakan di antara pemuda-pemuda Muhammadiyah yang tidak tahu diri itu, Muhammadiyah adalah Dahlaniyah, seperti yang di share di mana itu di grup Tarjih ya semalam ya Pak Biling itu. Nah itu apa, itu kemandulan cara berpikir sudah. Karena akhirnya Muhammadiyah terbawa arus pemikiran-pemikiran klasik yang terjadi di tetangga kita itu. Tidak lagi modern, tidak lagi ditupang oleh kekuatan intelektual yang benar-benar berangkat dari kebebasan, dari belenggu-belenggu yang ada di dalam Muhammadiyah, doktrin-doktrin yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Itu akibat dari ketidakmampuan kita sebenarnya. Karena kita diskusi dengan orang yang punya kemampuan, sementara kita tidak punya kemampuan, maka diskusi itu menghasilkan miring. Kita yang kalah lalu mengagumi orang tersebut. Padahal itu ketidakmampuan kita. Begitu terkagum-kagum semata-mata, tak ada alasan dalam ilmu yang sama, maka kita akan menjadi korban dari pemikiran orang lain. Itu kalau saya Pak dulu itu sebagai santri itu, protes-protes Pak. Saya itu kalau sudah ceramah, kalau sudah diskusi itu dengan tokoh-tokoh kiai ya di kampung saya itu luar biasa.
Barangkali ini Pak ya. Jadi bagaimana sekarang di Musirawas, Lubuk Linggau itu punya lembaga penelitian hadis, pengembangan pemikiran terhadap hadis itu. Biar majelis tarjihnya hebat maksud saya. Nanti ya selebihnya kita diskusikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.